menjadikan saya buat kedaulatan pangan sebagai jalan perubahan menuju rakyat yang berdaulat, mandiri dan kepribadian. Terima kasih kepada Bung Pera yang sudah di awal menjelaskan tentang visi-visi Jokowi JK. Ya, lanjut. Ya, jadi apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di dunia dan di Indonesia, ya, adanya ketidakperdaulatan dalam urusan pangan. Jadi bukan saja Indonesia, tapi sebenarnya adalah dunia sekarang ini dicekam oleh situasi ketergantungan pangan, di mana akhirnya pangan itu ya, dikontrol oleh korporasi-korporasi besar, transnational corporation yang menguasai sumber-sumber agraria dan pangan. Nah, siapa mereka ini? Memang benar kita ada di sini, tetapi yang lebih berkuasa lagi adalah institusi yang lebih luas lagi dari ya di negara-negara G8. Dan ini semuanya juga menjadi sangat sistematis ya, ketika lembaga-lembaga seperti IMF, World Trade Organization, World Bank dan sebagainya ya, dan berbagai perjanjian perdagangan baik yang dan bawah WTO yang multilateral maupun yang sifatnya regional. Nah, karenanya terjadilah konflik agraria yang berkepanjangan terus. Setelah kita pun merdeka sekarang ini konflik agraria terjadi terus seperti halnya pada zaman kolonial dulu. Kemiskinan petani itu semakin parah, krisis pangan dan kelaparan, krisis sosial dan krisis politik. Jadi tadi disebutkan ya, Rusia, ya, bahkan sebelumnya krisis yang terjadi di negara-negara Arab ya, itu juga ditandai dengan ya tidak dikuasainya pangan oleh pemerintahan ataupun negara tersebut. Kalau kita lihat selanjutnya, FAO begitu optimis pada tahun 96 mengatakan food security. Karena itulah pemerintah Indonesia pun membuat food security concept, ketahanan pangan, dan membuat undang-undang pangan tahun 96. Tapi sekarang FAO sendiri pun tidak berani membuat laporan tentang keamanan pangan. Food security report dia tidak bisa, tapi dia sudah mengatakan food insecurity. Kenapa? Karena memang target dari mengatasi kelaparan itu tidak tercapai. Ya, jadi kalau dilihat itu yang kuning itu target dari World Food Summit itu harusnya ya sekarang ini sudah hampir 50% dari tahun 90-an itu ya angka kelaparan teratasi, tetapi sekarang tidak. Jadi yang kuning itu nampak sekali ya, target dari angka kelaparan, penghapusan angka kelaparan itu tidak tercapai. Bahkan ada kenaikan menjadi 939, bahkan ada ahli mengatakan sudah sampai 1 miliar pada tahun 2008 yang lalu. Demikian juga target Millennium Development Goals itu tidak tercapai. Jadi sesungguhnya persoalan pangan ini ya, ketergantungan pangan ini bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Dan juga persoalan penghapusan kemiskinan ini bukan di negeri kita ini saja, di seluruh dunia juga, akibat dari ya disebutkan adalah rejim neoliberal ini yang begitu kuat ya, yang membuat ya kelaparan, kemiskinan dan berbagai persoalan-persoalan lain yang termasuk kerusakan alam terjadi di dunia. Selanjutnya, nah di Indonesia sama-sama kita lihat ini data 2004 saya sajikan supaya tahu di bawah pemerintahan SBY ini bisa nggak mengatasi kelaparan kemiskinan. Jadi dia tidak bisa mengatasi soal kekurangan makanan kita. Jadi gula itu menjadi 108% ya, perubahannya bertambah. Kedelai ini 9%. Kenapa 9%? Karena memang sejak tahun 98 sampai 2004 itu sudah demikian besar sekali waktu itu impornya. Jadi kacang kedelai kita itu dalam tempo 6 tahun sudah hancur sejak Structural Adjustment Program, Letter of Intent IMF dengan Indonesia. Jagung naik ya sampai 65% di bawah rejim Soeharto ini ya, juga beras,
bawang merah, bahkan daging sapi jadi sampai 96% dan cabai itu 60%. Bayangkan saja Presiden cuma bisa mengarahkan rakyatnya naik cabai di pekarangan, ya, bukan yang lebih luas lagi. Jadi kalau tadi tampak negara tak berdaya, ya tak berdayanya sampai bagaimana mengatasi cabai pun hanya bisa menyuruh rakyatnya menanam di pekarangan, yang tak perlu Presiden kondisi kemiskinan jelas ya, soal tanah kita, mayoritas kita petani kita adalah petani gurem, dan juga soal kemiskinan di pedesaan itu sangat besar sekali, 17,92%, di kota 10,63%. Ini kalau kita pakai data BPS. Kalau pakai data World Bank, ya, yang saya tidak setuju, tapi kalau pakai data World Bank itu lebih mengerikan lagi, besar sekali ya, hampir 100 juta jumlah yang miskin di negeri kita ini. Kalau pakai BPS, ini yang betul-betul miskin, tapi yang hampir miskin itu sudah 60 juta. Yang mana ini terkait kali dengan pangan. Kalau harga pangan naik, ya otomatis orang yang hampir miskin itu akan bisa tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Dan kepemilikan dan alih fungsi lahan itu yang sangat timpang sekali. Saya tidak perlu jelaskan lagi tentang ini, sudah cukup banyak datanya. Karena itu organisasi petani dunia Lapia Campesina, di mana Serikat Petani Indonesia di dalamnya, kita sejak tahun 96 sudah tidak percaya tentang konsep food security tersebut. Karena food security itu dia mengandaikan bahwasanya persoalan kekurangan pangan di dunia akibat dari produksi yang tidak cukup dan juga distribusi yang terhambat akibat dari banyaknya aturan-aturan yang menghampang perdagangan bebas. Karena itu perlu